Shalom. Ada sebuah kejadian yang cukup tragis menurut saya sih. Ada seorang yang 38 tahun terbaring dekat kolam Bethesda. Dan selama 38 tahun dia menyaksikan banyak hal-hal yang ajaib terjadi di dekatnya. Dia melihat orang yang sakit sembuh, orang yang buta mungkin melihat, orang yang timpang mungkin berjalan. Dan selama 38 tahun dia menyaksikan semua yang ajaib dan dia tidak ngalamin. Orang ini disebutkan dalam Alkitab, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Yesus, Sang Juru Selamat kita, Sang Penyembuh Agung itu menawarkan sebuah tawaran ajaib kepada orang yang telah terbaring 38 tahun. Dan orang itu adalah orang yang mengalami kesakitan, lumpuh, tidak dapat berjalan selama 38 tahun. Pertanyaan Yesus dan ajakan Yesus katakan, "Maukah engkau sembuh?" Saudaraku sekalian, jiwa orang ini selama 38 tahun menyaksikan orang lain sembuh, orang yang buta melihat, yang timpang berjalan, mungkin semua sakit kusta sembuh. Waktu dia melihat semua itu dan dia tidak sembuh. Selama 38 tahun jiwanya merekam dengan sakit hati, dendam, kemarahan, kebencian, melihat perlakuan tidak adil, dan semua hal yang terjadi dia rekam di jiwanya. Pada saat Tuhan Yesus tawarkan, "Maukah engkau sembuh?" Seharusnya dia menjawab, "Ya, aku mau Tuhan." Tetapi jawaban orang yang terbaring 38 tahun ini menunjukkan bagaimana jiwanya terluka. Di ayat yang ke-7 katakan, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." 38 tahun. Dia merekam semua kejadian itu dan jiwanya terluka. Saat favor Tuhan, saat mercy Tuhan, saat sebuah grace yang Tuhan tawarkan dengan pertanyaan sederhana dan simple, "Maukah engkau sembuh?" Kalau dia menjawab, "Ya Tuhan, aku mau sembuh," seketika itu juga. Tetapi jawabannya itu membuat Tuhan menawarkan sebuah perkataan lebih dari perkataan tawaran, tetapi perkataan perintah. Tuhan katakan di ayat yang ke-8, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tuhan tidak suka luka-luka batinmu. Tuhan tidak ingin, bahkan Tuhan tidak ingin dan tidak mau luka-luka itu menghalangi rencana Tuhan dalam hidupmu. Bukankah seperti itu hidup kita orang percaya? Berapa lama engkau mengikut Tuhan? Berapa lama engkau menyaksikan banyak orang-orang yang diberkati Tuhan? Dan berapa banyak orang yang diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi reaksi kita, reaksi hati kita terhadap orang yang dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, disembuhkan Tuhan, mirip dengan orang yang telah 38 tahun terluka dengan batinnya melihat kesembuhan. Kita lebih cenderung marah, kita menghakimi, kita mengatakan tidak adil, dan seterusnya. Bentuk gumelan itu menghalangi berkat Tuhan selanjutnya. Untuk orang yang 38 tahun ini, Tuhan menawarkan kata, "Bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Itulah perintah yang maha kuasa. Saat itu juga sembuh total orang yang 38 tahun. Tuhan tidak hitung 38 tahun, tapi Tuhan mengatakan oleh karena belas kasihan Tuhan terhadap orang yang telah 38 tahun itu. Karena Tuhan tahu ia telah terbaring di tempat ini 38 tahun. Ada mercy Tuhan. Ada favor yang daripada Tuhan. Tapi di sisi lain harus ada reaksi sikap hati kita terhadap apa yang kita sedang alami. Mungkin saat ini engkau melihat ketidakadilan. Mungkin saat ini engkau melihat saudaramu lebih maju, ekonomi lebih bagus. Mungkin engkau lihat temanmu diangkat, dipromosikan oleh bosmu. Kok engkau tidak? Mari bereaksi yang benar.
waktu lihat orang maju, orang diberkati Tuhan, mari kita bereaksi yang benar, sama seperti Tuhan tawarkan, maukah engkau sembuh? Waktu engkau mau sembuh, maka tawaran Tuhan, Tuhan katakan, bangun dan angkatlah tilammu, bisa terjadi. Miracle has come. Tuhan bisa menurunkan berkat dan anugerah mujizatnya dalam hidupmu. Tetapi reaksi hatimu itu penting. Hari ini saya mengajak semua para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, mulai bereaksi yang benar. Dan biarlah mujizat terjadi. Tetapi percaya saja bahwa mujizat Allah masih ada dan terus ada, asal hatimu benar dan melihat anugerah Tuhan. Jangan menjadikan penghalang berkat Tuhan dalam hidupmu. Lihat anugerah Tuhan turun dalam hidupmu. Percaya saja waktu engkau lihat Tuhan dalam hidupmu, maka hal-hal yang luar biasa pasti dapat terjadi. Saya adalah orang yang mengalami ketidakadilan. Berkali-kali dalam sebuah tayangan video, saya katakan saya adalah orang yang tidak suka orang lain maju. Hati saya salah, sikap saya salah terhadap kondisi saat ini. Tetapi saya melihat sebuah langkah Tuhan yang ajaib. Waktu hati saya mulai benar di hadapan Tuhan, Tuhan menata hidup saya. Dan saya mendekati tilam yang Tuhan tawarkan. Saya buang semua tilam-tilam penghalang berkat. Saya mulai bangkit dan bangun dari keadaan diri saya. Saya melihat rencana Tuhan yang ajaib. Pintu masuknya, waktu engkau mau, Tuhan lebih mau. Saya berdoa agar setiap teman-teman sekalian yang melihat tayangan ini melihat sebuah pintu kesempatan yang Tuhan bukakan bagi kita sekalian. Lihat cara pandang Tuhan atas masalah yang kau sedang hadapi. Saya mengajak semua yang mendengarkan tayangan ini, menyaksikan tayangan ini, untuk mengangkat hatimu kepada Tuhan dan percaya bahwa Allah bisa mengubah segala yang mustahil bagi manusia. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya mengajak semuanya, angkatlah tanganmu di depan Tuhan. Mari engkau bawa hatimu. Apapun masalahmu, ketimpanganmu, ketidakmampuanmu, problem hidupmu apapun juga, hari ini hadapkan kepada Tuhan. Lihat karya Tuhan yang ajaib. Waktu Tuhan tawarkan, maukah engkau sembuh? Maka Tuhan akan mengubah hidupmu menjadi sangat berubah. Biarlah pada hari ini engkau mengalami Tuhan dalam hidupmu. Saya mempunyai banyak kasus dalam hidup dan saya percaya bahwa apapun juga yang hari ini kau sedang hadapi, waktu engkau lihat Tuhan, Tuhan beracara dalam hidupmu, kemenangan di pihak orang benar. Asal hatimu benar, asal hatimu sungguh-sungguh tertuju hanya kepada Tuhan, berkat akan menyusul. Berkat akan berkejaran, kesembuhan akan kau alami, promosi akan kau alami. Yang penting jangan halangi rencana Tuhan dalam hidupmu dengan segala alasan, alibi, dalih yang menutupi rencana Tuhan. Sama seperti orang yang 38 tahun ini, dalihnya, alasannya mengatakan tidak ada orang yang membantu saya waktu air itu digoyangkan malaikat Tuhan. Jangan menghalangi rencana Tuhan dalam hidupmu. Buka hatimu, angkat tanganmu, arahkan tanganmu ke arah layar kaca, dan biar berkat Tuhan tertuang dalam hidupmu. Saya akan berdoa buat dirimu. Di dalam nama Yesus, engkau lihat tangan yang terangkat Tuhan, yang membutuhkan pertolongan untuk kesembuhan di roh, jiwa, dan hati mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, semua ketimpangan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua ketimpangan roh, ketimpangan jiwa, ketimpangan di dalam tubuh mereka, hamba berdoa di dalam nama Yesus, disembuhkan, karena Engkau menawarkan kesembuhan sempurna. Dan hamba berdoa setiap yang menyaksikan tayangan ini telah bangun dari tempat tidurnya, berjalan maju bersama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus segala kemuliaan dan keagungan hanya bagi Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.